Assalamualaikum sahabat muslimah. Nah, ini kita sudah sampai di Thaif ya. Mau naik kereta gantung. Nah, ini yang sedang mengantri keretanya. Teman-teman saya dari Sabatur. Dari Sabatur ya, ibu-ibu ya. Masya Allah, mau naik apa ibu? Kereta gantung ya. Ini lagi di Thaif sedang mengantri tiket. Oke, ikuti perjalanan kami berikutnya ya. Kopi apa? Kopi Aceh? Kopi Aceh? Di Bintang Eko. Oh, ini langsung kereta. So, Kemana juga jangan kencing tapi ke bawah sana. Aku kencing lagi kawan-kawan yang kencing kalau. 4. Benar. Nama keempat ini. Insyaallah bisa lama. ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, sahabat muslimah, kita sudah berada di kereta gantung. Nah, ini ibu-ibu semuanya yang cantik-cantik. Bismillah ya Bu ya. Melihat perjuangannya Jangan lihat ke bawah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Thaif. So, nah, ini dia akan abadikan. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah. Nah, ini dia kota Thaif. Sahabat muslimah dimanapun berada, yuk kita kenal sejarahnya Thaif dan jejaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Thaif ya. Sedikit yang aku pahami. Nah, pada saat meninggalnya pamannya yaitu Abu Thalib dan wafatnya Siti Khadijah, istri tercinta. Nah, kafir Quraisy ini di kota Mekah ini sewenang-wenang terhadap Rasulullah sepeninggalnya pamannya beliau yang dulunya disegani di kota Mekah. Nah, sepeninggalnya beliau, Nabi Muhammad SAW ini tak segan-segan orang-orang menyakiti Rasulullah ya, orang-orang kafir Quraisy menyakiti Rasulullah. Lalu Rasulullah tidak tahan tinggal di kota Mekah karena tahun itu adalah tahun kesedihan karena beliau berpikir sudah tidak ada lagi orang-orang yang beliau cintai seperti halnya pamannya, istrinya. Lalu beliau mencari ketenangan, Rasulullah mencari ketenangan, hijrahlah beliau ke Thaif bersama Sa'id bin Harithah, di mana beliau anggap Thaif ini adalah salah satu pusat kekuatan serta kepemimpinan kedua setelah Mekah, dan juga di mana banyak paman-paman beliau berasal dari Bani Sakif yang ada di Thaif tersebut. Lalu beliau berhijrah pergi ke Thaif dengan berjalan kaki bersama Sa'id bin Harithah. Kenapa berjalan kaki? Agar tidak diketahui oleh suku orang-orang kafir Quraisy gitu ya. Jadi beliau sengaja berjalan kaki dari Mekah ke Thaif. Nah, sesampainya di kota Thaif selama 10 hari beliau berdakwah, tetapi ternyata banyak ujian dan cobaan yang beliau dapatkan saat di Thaif ya. Bukan ketenangan, bukan dakwah yang menyenangkan, tetapi malah ujian dan kecaman bahkan dari tokoh-tokoh masyarakat Thaif sendiri. Beliau malah mendapat tekanan. Yang tadinya beliau ingin memohon kepada suku Sakif untuk berlindung sepeninggalnya Abu Thalib dari tekanan yang ada di kota Mekah, tetapi malah beliau sebaliknya mendapat kecaman
dari Bani Sakib saat beliau minta perlindungan tersebut, dan malah beliau diusir, bahkan dilemparin batu bertubi-tubi oleh penduduk Thaif hingga kaki Rasulullah SAW berdarah ya. Lalu beliau berlindung dengan Said, berlindung di sebuah kebun kurma miliknya Utbah bin Rabi'ah yang sangat luas. Dan di kebun tersebut ternyata ada seorang budak penjaga kebun tersebut yang mempersilahkan untuk Rasulullah SAW dan Said berlindung. Nah, di kebun tersebut penjaganya budaknya yang bernama Adas tersebut memberikan beberapa buah anggur kepada Rasulullah melihat Rasulullah kehausan, kelaparan. Lalu budak tersebut memberikan anggur dan Rasulullah memakannya dengan terlebih dahulu membaca bismillah, dan kagetlah si budak yang bernama Adas ini. Kebetulan Adas ini orang Nasrani ya, beragama Nasrani. Lalu ia kaget mendengar Rasulullah membaca bismillah saat ingin memakan buah anggur tersebut. Lalu si budak Adas ini bertanya kepada Rasulullah, apakah mengenal Yunus bin Matta? Rasulullah menjawab, iya, saya mengenal. Ia adalah seorang nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala, sama halnya dengan diriku juga seorang nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, menyampaikan agama Islam di Thaif ini, memperkenalkan tauhid la ilaha illallah kepada masyarakat Thaif ini. Dan ternyata Adaslah orang yang pertama kali masuk Islam mendengar cerita Rasulullah SAW tentang bahwa ia adalah seorang nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Lalu Adas masuk Islam, maka gembiralah, terhiburlah sedikit hati Rasulullah, karena ada juga masyarakat Thaif satu-satunya yang mau masuk Islam. Dengan kesedihan dan kaki yang luka, yang berlumuran darah, lalu Rasulullah izin untuk pergi meninggalkan kota Thaif untuk kembali ke Mekah. Said melarang beliau, tetapi akhirnya Rasulullah berdoa kepada Allah agar meminta yang terbaik untuk Rasulullah SAW, untuk dirinya. Lalu akhirnya datanglah utusan Allah bahwa Rasulullah kembali ke kota Mekah atas jaminan Mut'in bin Adi. Nah, sekarang ini setelah Rasulullah kembali ke kota Mekah, Rasulullah mendengar kabar banyak masyarakat Thaif memeluk Islam hingga sekarang ini. Oke, sahabat muslimah, demikianlah sejarahnya tentang Rasulullah SAW berdakwah di kota Thaif ya. Semoga ini menjadi pengetahuan dan wawasan kita bersama mengenai kota Thaif. Oke, terima kasih. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita turun dari kereta gantung di Thaif, nah kita akan diarahkan jalannya menuju sini. Nah, ini banyak para pedagang, ada juga bakso, souvenir. Masya Allah. Oke.